di internet. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menghubungkan si network ini, si VPC ini untuk bisa terhubung ke internet supaya nanti resource-nya bisa berkomunikasi dengan internet. Jadi bisa mengakses internet atau bisa diakses dari internet. Itu ya, itu yang akan kita bahas di section ketiga. Jadi kita tadi sudah membahas terkait dengan si VPC-nya, kita sudah membahas terkait dengan networking-nya, gimana kita bermain dengan networking yang ada di AWS, sekarang gimana caranya kita membukakan pintu ke dunia luar dari si VPC ini. Oke, jadi seperti ini. Pertama-tama, kalau kita ingin pertama-tama kalau misalkan kita ingin, supaya si VPC ini atau resource di dalam VPC bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dengan internet ya, dalam artian di sini ya, berarti si resource-nya itu harus diletakkan di sebuah public subnet, oke? Jadi sebenarnya apa sih public subnet ini? Jadi public subnet ini adalah tempat untuk kita letakkan resource, yang nanti si resource-nya itu bisa mengakses internet dan diakses dari internet. Contohnya, kita punya web server. Web server itu kan harusnya bisa diakses dari internet ya, karena website-nya ada di dalam si web server itu. Nah, begitupun dengan karena itu si web servernya itu kita letakkan di si letakkan di public subnet ini. Ceritanya seperti itu. Oke, jadi biasanya dipakai untuk kita letakkan resource yang nanti bisa diakses sama orang lain dari luar. Kemudian untuk kita bisa membuat si public subnet sendiri itu ada syaratnya. Jadi, kita perlu yang namanya internet gateway untuk memungkinkan adanya konektivitas dengan internet dari dalam si VPC-nya. Dan internet gateway ini kita bikin satu aja, kita taruh di dalam satu VPC, kita tempelkan dengan VPC, yang nanti kita tinggal bermain dengan routing-nya. Jadi gini, uh, internet gateway posisinya ada di sini, tapi dipakai untuk membantu komunikasi dengan dunia luar. Jadi nanti supaya si instance-nya, kalau misalkan mau ke internet, mengirimkan traffic, dia lewat si internet gateway, baru nanti keluar ke user-nya. User juga sama, kalau user ingin akses si instance di dalam si VPC ini, maka nanti user dia request-nya akan masuk lewat internet gateway, terus kemudian akan diteruskan ke si instance-nya. Oke, itu ya. Jadi untuk mengizinkan komunikasi antar VPC dengan internet. Dan si internet gateway ini dia di-manage sama si AWS. Jadi kita tidak perlu memikirkan tentang high availability-nya, nggak perlu memikirkan tentang scaling-nya di situ, karena semua di-handle sama si AWS untuk itu. Oke? Dan juga si internet gateway ini, kalau misalkan nanti kita sudah bikin ya, kita sudah deploy, nanti bakalan muncul satu target. Jadi satu target di routable. Oke. Jadi routable itu adalah sebuah tabel yang isinya adalah petunjuk nanti jalurnya lewat mana, jalurnya lewat mana, jalurnya lewat mana. Nah, si internet gateway ini akan muncul sebagai target di dalam si routable untuk nanti memungkinkan adanya traffic ke internet, kayak gitu. Nah, terus caranya gimana? Caranya dengan kita bermain dengan routing table. Nah, mari kita bahas di sini terkait dengan routing table-nya dulu. Jadi, untuk kita bisa mengarahkan traffic antar VPC resource atau mengarahkan traffic di dalam VPC, kita akan bermain dengan yang namanya routable. Jadi routable itu kayak daftar jalur ya, daftar jalur gitu. Atau misalkan kalau misalkan kita analogikan kayak apa ya, tabel daftar jalur busway. Nah, mirip, mirip kayak gitulah sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya mau ke sini lewat mana, saya mau ke sini mau lewat mana, kayak gitu. Itu routable tuh modelnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ke tujuan, itu nanti bakal dilewatkan kemana. Itu sebenarnya esensi dari si routable. Jadi isinya di dalamnya adalah informasi seperti itu. Nah, zero table ini diperlukan untuk kita bisa mengarahkan traffic antar VPC resource di dalam VPC. Terus kemudian nantinya masing-masing VPC dia bakalan punya satu main atau default routable. Jadi kalau ada keterangan main di routable-nya di dalam konsol, itu berarti dia adalah default routable ya. Default routable ini adalah routable yang akan ditempelkan ke sebuah subnet pada saat pertama kali di-create. Kalau misalkan kita nggak tambahkan untuk routable yang lain. Jadi by default kalau misalkan kita bikin satu subnet baru gitu kan, dia sudah otomatis akan ditempelkan sama main routable ini. Oke. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah semua subnet itu harus diasosiasikan dengan sebuah routable. Jadi kayak saya punya 4 subnet gitu kan.
subnet A itu ditempelin dengan routing table, subnet B harus ditempelin dengan routing table, yang C juga sama, yang D juga sama. Jadi masing-masing dari si ini subnet itu bakalan ditempelkan ke sebuah routable. Nah, cuman routable mana yang akan digunakan itu terserah. Jadi nggak harus beda-beda ya. Satu routable bisa ditempelkan ke beberapa subnet sekaligus di situ. Terus kemudian nanti kita juga bisa bikin tambahan routing table atau kita bisa bikin custom routable di situ. Ya nantinya bisa kita tempelkan ke subnet yang kita inginkan. Dan best practice-nya adalah justru malah kita gunakan si custom routable untuk masing-masing dari si subnetnya. Karena kalau custom routable kita konfigurasikan ya sesuka kita di situ. Oke. Nah, ini kita contohkan lagi ya. Jadi di sini ada Internet Gateway. Ingat Internet Gateway dia jadi target ya. Targetnya biasanya ada kode gitu IGW ID gitu. Nah, nanti di sini untuk menjadikan sebuah subnet jadi public subnet, dia harus ada routing ke Internet Gateway. Sehingga berarti nanti route table yang dia nempel ke si subnet ini itu harus ada informasi bahwa kalau ke internet itu lewat Internet Gateway. Oke. Dan ketika ada subnet yang ditempelkan dengan routable ini, maka nanti si subnet tersebut akan menjadi sebuah public subnet. Jadi ingat sekali lagi, public subnet itu adalah subnet yang dia ditempelkan dengan routing table yang di dalamnya ada routing entry kalau ke internet lewat Internet Gateway. Gitu. Nah, ada satu komponen yang menarik lagi di dalam CVPC, yaitu ada namanya Elastic IP Address. Oke, jadi Elastic IP Address, sesuai sama namanya, Elastic ya, dia fleksibel. Dia adalah public IP yang fleksibel. Jadi dia adalah public IP, oke, sifatnya statis, terus fleksibel. Fleksibel di sini adalah dia bisa dibongkar pasang. Dia bisa dipasang ke dalam satu instance, dan kalau nggak kepake bisa dibongkar, dicabut, dipindah ke instance yang lain. Kalau nggak dipakai, bisa dicabut lagi, dipindah ke instance yang lain. Kalau sama sekali nggak dipakai, bisa dicabut dan nggak ditaruh kemana-mana. Oke, jadi Elastic IP Address ini dia adalah public IP ya, berarti ya bisa diakses dari internet. Dia adalah public IP yang dia statis, jadi IP-nya nggak berubah dan fleksibel. Jadi kayak kita udah booking alamat lah ceritanya, Elastic IP Address itu. Oke, itu ya. Dan nanti Elastic IP address-nya bisa ditempelkan ke instance atau Elastic Network Interface. Jadi Elastic Network Interface itu adalah network interface tapi yang bisa dioper-oper. Jadi kalau pernah tahu network interface dalam komputer, itu kan yang ini ya, kayak apa? NIC atau mungkin wireless, itu kan sebenarnya adalah network interface. Nah, kalau Elastic Network Interface, itu si network interface-nya, wireless-nya, terus port Ethernet-nya, itu bisa dipindah-pindah. Itu Elastic Network Interface. Oke, nanti akan ada sih pembahasannya. Nah, yang jelas nanti si Elastic IP Address bisa ditempel ke instance atau Elastic Network Interface. Dan juga nanti bisa di-remap ke instance yang lain di akun kita. Dan biasanya dipakai untuk redundansi, ketika load balancer bukan jadi opsi, atau si load balancer nggak bisa jadi opsi. Maksudnya redundansi gimana sih? Load balancer jadi opsi gimana sih? Oke, jadi kalau kita punya dua instance, oke, untuk mengarahkan traffic dari user untuk bisa ke salah satu instance ini, biasanya kita akan menggunakan si load balancer. Jadi traffic-nya masuk ke load balancer akan mengarahkan traffic-nya ke salah satu. Seperti ini. Ini kalau misalkan kita pakai load balancer. Oke, load balancer harusnya pernah disampaikan di kelas foundation, jadi saya ingatkan lagi ya, ada Elastic Load Balancing. Itu adalah service untuk membagi traffic. Oke, sebenarnya akan kita bahas lagi sih, tapi saya remind sedikit dulu. Nah, terus kemudian untuk si Elastic IP ini sebenarnya bisa dipakai untuk kayak jadi ini ya, jadi pengganti dari load balancer itu. Oke, jadi ceritanya gimana? Nanti kita katakanlah punya dua instance pertama dan instance kedua. Nah, di sini pertama-tama Elastic IP address-nya itu kita tempelkan ke sini pertama kali. Oke, pertama kita tempelkan ke sini. Tapi nanti kalau misalkan kita butuhkan, oke, atau misalkan kita ada gangguan dan sebagainya hingga si instance-nya ini mati, kita bisa pindahkan si Elastic IP address ini ke instance yang kedua. Kita pindahkan ke sini.
Sehingga nanti untuk request dari user, yang awalnya request dari user itu mengarah ke instance yang pertama, pada saat si IP-nya dipindah ke instance yang kedua, maka nanti untuk user yang dia membaca IP, dia akan pindah untuk request-nya ke sini. Akan pindah ke sini jadinya. Oke, itu ya. Itu kalau misalkan user membacaannya lewat IP. Oke, jadi yang awalnya IP ini, yang awalnya si IP ini dia nembaknya ke instance yang pertama, sekarang berubah ke instance yang kedua. Itu ya, itu kalau kita bermain dengan Elastic IP Address. Jadi kita bisa pindah-pindahkan si IP-nya dari satu instance ke instance yang lainnya. Oke? Terus kemudian bagaimana caranya kita mengkoneksikan private subnet ke internet. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas, bedanya public sama private apa? Kalau public subnet itu adalah suatu subnet yang dia bisa mengakses dan diakses dari internet. Kalau private subnet itu adalah sebuah subnet yang by default dia nggak ada konektivitas ke internet sama sekali. Ingat ya, si private subnet ini dia by default, by default itu no internet connection at all. No internet connection at all. Jadi keluar masuk nggak ada. By default-nya seperti itu. Tapi nanti dengan menggunakan NAT Gateway, kita bisa menciptakan konektivitas ke internet tapi satu arah. Jadi dengan menggunakan NAT Gateway, kita bisa punya one-way network connection for private subnet. Jadi nanti di sini dengan menggunakan NAT Gateway, kita bisa mendapatkan koneksi internet tapi satu arah dari dalam keluar. Kayak gitu. Oke? Itu ya, itu bukan network connection sih, internet connection. Itu. Oke? Jadi untuk mengizinkan instance di private subnet untuk dia bisa ada outbound traffic ke internet. Jadi untuk traffic keluar ke internet ya. Atau ke service AWS yang lainnya. Oke, dan itu satu arah ya, dari dalam keluar melalui NAT Gateway, terus kemudian diteruskan ke Internet Gateway, terus keluar. Untuk masuk ke dalam gimana? Nggak bisa. Jadi untuk NAT Gateway itu hanya mengizinkan satu arah aja, dari dalam keluar. Nggak bisa buat sebaliknya. Oke, itu ya. Terus gimana caranya kita menambahkan NAT Gateway ke dalam private subnet? Gampang. Nanti, ingat ya, nanti di sini kita punya dua routable. Public routable ditempelkan ke public subnet, yang di dalamnya kalau misalkan mau connect ke internet, itu harus lewat internet gateway. Terus nanti kita bisa juga bikin private routable, oke, jadi routing table kedua, private routable, yang nanti akan ditempelkan dengan private subnet, yang nanti kalau misalkan mau connect ke internet, itu dilewatkan ke NAT gateway. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu ya. Dan kalau kita berbicara tentang use case dari si subnet ini sendiri, jadi ini ada beberapa contoh use case ya, dari kapan sih kita pakai private, kapan sih kita pakai public subnet. Yang pertama, data store. Data store ini kita simpan di private subnet. Karena biasanya data store ini tidak di-open ke internet, dia hanya dipakai untuk resource di dalam satu network, gitu kan. Batch processing instance dipakai buat back-end processing biasanya, jadi nggak di-open ke public, taruh private. Back-end instance, dia biasanya diaksesnya dari private, oke, berarti taruh di private subnet. Web application instance, nah ini yang menarik, sedikit bukan membingungkan sih, yang bisa dikatakan menarik lah. Karena si web application instance ini yang harusnya dia melayani untuk website-nya atau web app-nya, itu bisa kita letakkan di public atau di private subnet. Kalau ada pertanyaan, loh Mas, private subnet kan dia nggak bisa terima traffic dari internet. Ini nanti akan kita bahas di modul yang berikutnya. Oke, gimana caranya kita bisa mengakses untuk sebuah website yang si web servernya ditaruh di private subnet. Oke, saya kasih bocoran ya. Kita bisa saja menggunakan private subnet apabila dibantu dengan ELB. Ini kata kuncinya. Dan pembahasan lebih lanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lanjut ya. Berikutnya ada Bastion Host. Jadi Bastion Host ini adalah sebuah server yang memang tujuannya untuk menyediakan akses ke private network dari external network.
Oke, jadi memang dia itu kayak cuman apa ya, cuman jembatan aja lah, cuman penjembatan aja, itu Bastion Host. Jadi nanti si usernya itu dia nggak langsung remote ke dalam sini. Jadi nggak langsung remote ke si EC2 instance yang ada di dalam private subnet. Tapi mereka akan lari dulu ke Bastion Host. Jadi dia nge-remote dulu ke Bastion Host. Begitu di Bastion Host, nge-remote lagi ke EC2 instance yang ada di dalam private subnet. Jadi ibaratnya kayak lompat lah, si Bastion Host jadi kayak lompatan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi penetrasi di sini. Oke, jadi dari luar di sini masuknya ke Bastion Host. Kalau mau nge-remote ke Bastion Host. Dan nanti kalau misalkan ada apa-apa, ya kita shutdown itu adalah si Bastion Host-nya. Aksesnya ya satu pintu ini melalui si Bastion Host. Jadi lebih terkontrol juga di situ. Itu ya. Nah, di sini saya akan sedikit kasih demo untuk bagaimana caranya membuat sebuah VPC atau Virtual Private Cloud. Jadi, sebentar, saya login dulu di sini. Gampang kok membuat VPC, gampang. Serius, gampang banget untuk membuat VPC. Jadi nggak perlu kita ribet-ribet, nggak perlu kita nunggu lama, nggak perlu kita cabut colok kabel, nggak perlu kita pakai komen-komen buat apa namanya, buat routernya gitu untuk config itu nggak perlu. Oke, itu kalau misalkan kita pakai VPC gampang sebenarnya sih. Kecuali kalau kita pakai CLI, ya sebenarnya sama aja sih. Kalau kita pakai CLI, memang kita masih pakai CLI, hitam dan putih, text based gitu. Cuman nggak ribet kok untuk kita bikin VPC. Jadi seperti ini, saya tunjukkan. Kalau misalkan kita ingin bermain dengan VPC, oke, jadi kita cari di sini service VPC. Oke, VPC. Oke, di sini ada VPC. Nah, terus di sini kalau kita mau bikin VPC gimana, Mas? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa via Launch VPC Wizard, jadi yang ini. Yang kedua, kita bisa pakai Your VPC. Nanti dari sini baru kita create VPC. Sama aja sih sebenarnya. Nah, contohnya saya pakai Wizard ya. Diklik aja Launch VPC Wizard. Nanti di sini itu sudah ada VPC configuration-nya. Jadi kita mau pilih konfigurasinya bentuknya seperti apa. Jadi ada VPC with single public subnet. Jadi kalau kita bikin VPC ini cuma dibikin satu subnet aja, yaitu public subnet. Ada VPC with public and private subnet. Ada VPC with public and private and hardware VPN access. Ada VPC with private subnet only dan hardware VPN access. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah opsi yang kedua sebenarnya. Karena di sini kita udah langsung dibuatkan dua subnet ya, public dan private, dan VPN connection-nya nggak ada. Kayak gitu. Jadi kita create dulu, kita pilih ini. Terus kemudian kita kasih nama DTS AWS. Oke. Terus CIDR-nya di sini ya. Oh ya, terkait dengan CIDR maksimal adalah 16 untuk si VPC. Terus kemudian untuk subnet-nya di sini ya bisa diatur sih. Ini 16, itu kemudian nanti saya punya public subnet, CIDR-nya ini, terus kemudian private subnet, CIDR-nya ini. Terus kemudian berikutnya, di sini, apakah kita ingin menggunakan NAT gateway atau enggak? Kalau kita pengen menggunakan NAT gateway, nanti kita klik di sini. Oke, ini ya. Jadi kebetulan nggak ada Elastic IP, nggak ada alokasi Elastic IP yang bisa dipakai. Oke, nanti di sini oke, kalau nggak ada harusnya bikin dulu sih. Nah, kalau nggak ada kita bikin dulu. Kebetulan di sini nggak ada dan ini nggak ada ininya. Oke, coba kita create VPC, pasti ada error di sini ya. Allocation ID karena di sini nggak ada untuk alokasi ID-nya. Jadi kita bikin dulu si NAT gateway-nya. Bentar, kita masuk ke menu VPC. Jadi gini ya, NAT gateway itu dia akan ada IP public, dia butuh IP public untuk si NAT gateway. Oleh karena itu, kita perlu untuk alokasikan alamat IP public dulu di sini. Oke, dia untuk oke, alokasi ID-nya ini ya, dia belum ada. Oke, berarti nggak dipakai. Oke, jadi kita allocate Elastic IP address. Nanti ini Elastic IP address-nya, terus kemudian nanti kita allocate. Oke, terus nanti di sini kalau mau kita bisa tambahkan NAT gateway.
Oke, ini NAT gateway-nya udah dipasang di sini sih, di apa namanya, di VPC ini, jadi nggak bisa dipakai tadi. Oke, harusnya nanti di sini udah ada ya. Nah, ini adalah alamat IP, Elastic IP yang nanti bisa dialokasikan ke NAT gateway. Jadi ingat, NAT gateway itu harus ada alamat IP publiknya, karena nanti dia kan akan meneruskan traffic dari dalam keluar ya, dan biasanya dijadikan sebagai identifikasi, sebagai whitelist atau blacklist gitu, untuk traffic mana yang diizinkan, dari sumber mana. Nah, ini sumbernya bisa jadi dari sumber IP dari si NAT gateway-nya. Oke, kita pilih di sini, kemudian kita create VPC. Oke, nah ini pembuatan NAT gateway, ini cukup lama pembuatan NAT gateway-nya, nggak terlalu lama sih sebenarnya. Nah, ini ya. Nah, sambil kita menunggu ini, mari kita sedikit intip-intip terkait dengan si VPC. Jadi, kalau kita nanti udah bikin VPC, nanti di sini kita ada sebelah kiri ada menunya ya, VPC kita, daftar VPC yang kita miliki di sini. Terus kemudian nanti ada subnet di sini. Oke, ini adalah daftar subnet yang ada. Terus kemudian kalau kita mau sorting berdasarkan dari VPC-nya, tinggal diklik aja di sini. Ini masih bisa kita expand ya, thread. Nah, kelihatan. Terus kalau kita mau kasih nama, gampang. Kalau kita mau kasih nama, kita tinggal hover aja salah satunya. Terus kemudian kita klik, kita kasih nama di sini. Oke. Nah, terus berikutnya ada menu route table. Nah, nanti di sini kita bisa cek si route table itu pasti akan ditempelkan ke satu subnet. Contohnya, ini saya sorting by VPC ya, biar gampang, karena di sini saya pakai demo VPC. Oke, demo VPC ada public route, kita bisa intip. Public route ini, oke, di sini kita lihat ya, daftar untuk routingnya. Dia ada, kalau ke internet, dia ada routing ke internet gateway. Oke, itu untuk public route, biasanya seperti itu. Kalau untuk private route sedikit berbeda. Kalau private route biasanya dia untuk ke internet melalui NAT gateway. Jadi ada NAT bla 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 kayak gitu. Terus nanti routing ini bisa kita asosiasikan ke subnet. Oke, nanti kita tinggal klik aja edit subnet association, kita asosiasikan ke subnet yang kita ingin tambahkan. Kebetulan di sini kalau mau kita edit subnet association-nya, terus kita tempelin ke private subnet. Kita save association. Oke, segampang itu sebenarnya. Untuk kita bongkar pasang untuk route table ke si subnetnya. Oke, mari kita intip lagi untuk pembuatan dari EC2-nya. Sudah jadi, kita klik OK. Nah, harusnya udah jadi ya untuk ini VPC-nya DTS AWS. Kalau mau kita cek di sini detail di bawahnya. Oke, jadi ada ini routing table utamanya, ini network SEL utamanya, terus nanti si IDR-nya ini. Terus kemudian kalau kita mau ngecek untuk subnetnya, nanti subnetnya kita sorting by VPC ya, biar lebih enak. Jadi dikelompokkan by VPC. DTS AWS ada 2 subnet, private subnet dan public subnet. Kalau kita cek public subnet, kita klik di sini, maka nanti di sini ada keterangan routing table-nya pakai ini untuk public subnet. Pada saat kita cek routing table-nya, dia ada route ke internet melalui internet gateway. Oke, gampang ya bikin VPC ya. Klik, 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 klik. Oke, mungkin kalau nggak ada Elastic IP, kita bikin Elastic IP-nya dulu. Tapi kalau sudah ada, aman. Oke, tinggal klik, 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 selesai. Sudah. Itu ya. Jadi, gampangnya gitu untuk kita membuat suatu VPC. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Jadi, untuk yang berikutnya, kita adalah ganti seksi ya, ganti section. Oke, di section 3 ini, jadi pertama, sebuah internet gateway itu diperlukan untuk kita membuat komunikasi antara VPC dan internet. Terus kemudian, si routing table kita pergunakan untuk mengatur traffic-nya dari subnet atau gateway. Kemudian, nanti Elastic IP address itu adalah IP address yang public, jadi bisa diakses dari internet, yang sifatnya statis, kemudian bisa diasosiasikan ke sebuah instance atau Elastic Network Interface yang nanti bisa kita pindahkan ke instansi yang lain di dalam satu akun kita. Kemudian NAT Gateway dia memungkinkan adanya komunikasi dari private subnet ke internet, tapi sifatnya adalah outbound traffic aja di situ. Jadi untuk dalam keluar. Kemudian ada Bastion Host. Jadi Bastion Host itu adalah sebuah server yang tujuannya untuk menyediakan akses
ke private network dari external network seperti internet. Jadi dari internet dia ke bastion dulu, dari bastion baru nanti ngeremot lagi ke dalam instance yang ada di private subnet. Konsepnya kayak gitu. Itu ya. Nah, lanjut ke berikutnya, ke section yang keempat. Bagaimana caranya kita bisa mengamankan networking di AWS. Jadi kita udah membahas networking, kita udah bikin VPC tadi, kita udah bikin subnet. Nah, ngamaninnya gimana di situ? Gimana cara kita mengamankan networknya, komunikasinya, sama trafficnya dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam si VPC. Jadi fitur yang pertama ada namanya security group. Jadi security group ini adalah stateful firewall. Oke, dia adalah sebuah firewall sifatnya stateful yang bisa dipakai untuk mengatur traffic yang masuk dan keluar dari AWS resource. Oke, jadi dia bekerja di level instance ya, oke, atau network interface. Jadi gini, bisa dikatakan security group itu sebagai satpam rumah. Jadi kalau misalkan ada traffic yang masuk, mau masuk nih ke dalam si instance-nya, ke dalam institunya, itu akan dicek dulu sama si security group. Hey traffic, boleh masuk. Hey traffic, kamu boleh masuk. Oh kamu nggak boleh masuk, kayak gitu. Jadi dicek sama si security group-nya. Traffic ini katakanlah 80-80, boleh masuk nggak? Sama security group ternyata, oh kamu nggak boleh masuk. Ya udah, di drop berarti nggak boleh masuk. Nggak bisa masuk ke instance-nya. Terus ada lagi nih, traffic 443 HTTPS gitu kan. Pas masuk, pas sampai security group ditanyain sama security group. Kamu berapa? 443. Oke, masuk gitu. Baru kalau misalkan diizinkan sama security group untuk masuk, baru traffic-nya bisa masuk atau bisa nyampe ke si situ instance-nya. Itu ya. Terus kemudian ada keterangan stateful. Jadi maksudnya stateful di sini adalah kita tinggal mengkonfigurasikan aja untuk salah satu dari traffic-nya. Jadi kan security group untuk kontrol traffic inbound sama outbound-nya ya. Jadi untuk filter, untuk memfilter traffic yang masuk dan keluar. Nah, kalau sebuah stateful firewall, kita hanya perlu untuk menentukan salah satu yang mau di-allow atau diizinkan. Karena sifatnya dia kayak satu pintu. Jadi ini berarti pintu security group ya. Berarti security group. Nanti di sini dia kan kalau ada resource ada traffic dari luar, itu kan difilter dulu sama security group. Di dalamnya ini ada instansinya, ada isi-itunya. Kalau misalkan kita izinkan ya di sini ya, kita izinkan traffic-nya di sini untuk masuk, ya ini berarti diizinkan ya, pintunya dibuka. Kalau misalkan kita izinkan traffic-nya untuk masuk, maka nanti keluarnya otomatis dia diizinkan juga. Jadi kalau diizinkan buat masuk di sini, maka otomatis pada saat isi itu dia reply, dia juga bisa langsung reply. Ibaratnya kayak satu pintu ya, kita buka salah satu dari pintunya, pintu masuknya kita buka, maka nanti untuk keluarnya pun juga terbuka. Kayak gitu. Itu stateful. Oke? Jadi itu. Security group sifatnya stateful. Jadi kalau pintu masuknya atau inbound traffic-nya itu diizinkan atau di-allow gitu kan. Contohnya 443 ini di-allow nih. Terus kemudian si instance-nya dia membalas traffic 443-nya. Ya dia bisa melewati pintu yang sama untuk membalasnya di situ. Oke? Itu ya, bisa membalas di pintu yang sama dan langsung diizinkan. Jadi kita hanya perlu untuk mendefinisikan atau mengizinkan dari salah satu aja. Mau inbound-nya kah atau outbound-nya. Nanti ketika ada balasan, itu udah langsung terbuka pintunya. Jadi lewat pintu itu juga. Itu ya, itu stateful. Nah, untuk default configuration dari si security group-nya, jadi default-nya ini si security group dia akan memblokir semua traffic yang masuk dan mengizinkan semua traffic yang keluar. Ini untuk default-nya. Sehingga nanti kalau misalkan kita mau bikin sesuatu, kita harus izinkan traffic-nya untuk masuk dengan cara kita bermain dengan apa yang mau kita izinkan buat masuk. Traffic apa yang mau kita izinkan buat masuk. Kayak gitu. Itu ya. Terus gini contohnya untuk kita bikin custom security group. Jadi nanti kita tinggal tambahkan ya. Di inbound-nya di sini kita tambahkan. Jadi kalau misalkan kita tambahkan di dalam inbound ini, berarti kita allow. Itu ya. Karena apa? Default-nya si security group itu kan deny ya. Dia akan ngeblokir semua traffic yang masuk. Kalau kita sebutkan di dalam si inbound-nya, berarti itu traffic yang diizinkan untuk masuk. Itu. Sehingga kalau misalkan ada traffic yang lain, ini kan yang diizinkan adalah 80 ya. Kalau misalkan ada 3306,
atau 3389 itu nggak akan ditolak. Jadi sampai sini itu akan ditolak, nggak boleh masuk. Tapi kalau yang masuk itu adalah 80, itu boleh. Itu ya, jadi sekali lagi untuk kita config security group-nya gampang, kita tinggal tambahkan aja apa yang mau kita allow. Terus kemudian, si security group ini juga bisa kita pakai untuk mengatur traffic dengan menggunakan konsep chaining security group. Jadi nanti untuk traffic-nya akan berjalan dari satu security group ke security group yang lainnya. Contohnya, saya punya sebuah web tier security group yang dia hanya mengizinkan traffic dari internet. Oke, hanya mengizinkan traffic dari internet, oke, dengan port 80 atau 443. Oke. Terus kemudian juga mengizinkan untuk port 22 ke web tier-nya. Itu ya. Jadi nanti traffic yang boleh masuk itu hanyalah 3, 80, 443, dan 22. Lainnya itu ditolak. Nggak boleh di sini. 3389 nggak boleh. Oke. Dan yang menarik lagi adalah ini nih. Bisa dibaca. Oke. Jadi di allow-nya untuk port yang mana dan traffic-nya bersumber dari mana. Yang 80 sama 443 ini yang sumbernya dari internet. Oke. Yang 22 itu yang sumbernya dari network kantor kayak gitu. Oke, jadi selain network kantor, yang masuk traffic-nya itu nggak bakal, yang traffic yang masuk itu nanti nggak bakal diizinkan. Nah, terus berikutnya, si web tier security group dia akan berkomunikasi dengan application tier security, si web tier-nya dia akan berkomunikasi dengan application-nya. Sehingga nanti bakal ada traffic dari si web tier ke application tier-nya. Nah, di sini kita bikin satu aturan, yaitu yang akan diterima sama si application tier adalah HTTP port 8080. Oke, ya, ini application spesifik ya. Kayak yang dispesifikin untuk aplikasi 800, 8000 lah, bukan 8080. Terus nanti yang bersumber dari web tier, ini penting. Jadi untuk yang diterima port 8000 yang asalnya dari web tier security group. Kalau port 8000 dari sumber yang lain, nggak bakal di-allow. Terus kemudian ada tambahan lagi, yaitu di sini, oke, ada yang diizinkan adalah SSH ke application tier kalau misalkan dari network kantor. Berikutnya yang terakhir, database juga sama. Database itu kita kasih aturan bahwa database ini hanya menerima traffic TCP port 3306, ini SQL ya, yang berasal dari application tier. Jadi yang berasal dari si tier yang sebelumnya, dari security group yang sebelumnya. Jadi gitu. Jadi dari satu security group ke security group yang lain, ke security group yang lain. Jadi kita bisa bikin yang namanya chaining security group untuk mengatur jalannya traffic-nya. Oke, itu ya. Jadi database tier security group hanya bisa menerima traffic dari application tier security group. Application tier security group hanya bisa menerima traffic dari si web tier security group. Kayak gitu. Oke. Terlepas dari rule yang lainnya untuk bisa di remote dari network kantor. Itu ya. Nah, terus kemudian ada yang kedua, untuk fitur security lagi ada yang kedua ya. Yang kedua adalah Network Access Control List atau NACL. Jadi NACL ini dia adalah firewall yang bergerak atau berperan di level subnet. Jadi dia firewall di level subnet, atau bisa dikatakan dia sebagai satpam komplek. Oke, jadi kalau misalkan tadi si security group dia adalah satpam rumah, maka subnet ini, maka si NACL ini adalah satpam komplek karena dia tugasnya adalah untuk memfilter traffic yang ada di level subnet. Jadi sebelum masuk ke dalam subnet atau sebelum keluar dari subnet itu difilter sama si NACL atau Network Access Control List. Oke, nah nanti by default ya konfigurasinya adalah dia akan mengizinkan semua inbound sama outbound traffic-nya. Jadi by default kayak nggak aktif lah karena diizinkan untuk keluar masuknya by default-nya. Cuman sifatnya dari si NACL ini adalah stateless. Jadi sekali lagi NACL ini adalah stateless firewall. Oke, yang nantinya kita perlu secara eksplisit atau secara terang-terangan untuk mengatur outbound dan inbound-nya. Jadi inbound-nya harus kita set untuk allow dan outbound-nya juga harus kita set untuk allow.
Kalau cuma salah satu aja, traffic-nya mungkin nggak ada balasan di situ. Jadi ibaratnya si NaCl itu kayak pintu keluar masuk yang berbeda. Jadi nanti di sini, oke, ini untuk NaCl ya. Oke, pada saat ada traffic masuk, thread, dan kita izinkan traffic yang buat masuk, oke, terus kemudian diterima sama instance di dalamnya, maka untuk instance ini pada saat mau keluar, dia diwajibkan untuk di-allow juga. Jadi kalau misalkan ini diizinkan buat masuk, tapi pas keluarnya diizinkannya, pas keluarnya nggak diizinkan, nah itu bisa jadi nggak ada balasan dari isi-itunya. Sehingga nanti kita juga harus konfigurasikan supaya traffic-nya dia bisa keluar atau di-allow buat keluarnya. Jadi bisa dianggap ya, bisa dianggap bahwa NaCl itu modelnya kayak dua pintu masuk dan pintu keluar. Dua-duanya harus diizinkan untuk pintu masuk dan keluarnya supaya nanti bisa ada komunikasi. Kalau cuma salah satunya aja, ya berarti pengirimannya satu arah. Jangan harap balasannya akan dapat di situ. Oke, jadi di situ kita harus allow dua-duanya untuk bisa berkomunikasi. Oke, nah untuk custom NaCl contohnya seperti ini. Jadi kita punya NaCl, kodenya NaCl 11223344 yang kita tempelkan ke public subnet. Di mana di sini ada inbound-nya. Inbound-nya yaitu ini ada ya bintang ini adalah rule terakhir ya atau rule default-nya. Terus kalau ada angkanya berarti dia yang akan dieksekusi. Dan ini ya, dia akan dieksekusinya secara berurutan sesuai sama urutan angkanya. Jadi dia akan dieksekusi secara berurutan sesuai dengan urutan angkanya. Itu ya. Jadi kalau misalkan 100 dan ini bintang, berarti yang akan dieksekusi yang 100. Nah, di sini yang 100 dia allow. Berarti untuk traffic SSH itu diizinkan. Yang bawah juga sama, rule-nya 100. Di sini untuk custom TCP dia allow. Berarti nanti untuk TCP ini, oke, traffic ini itu akan diizinkan buat keluar masuk. Itu ya. Jadi sekali lagi untuk custom network ACLs untuk network ACLs itu harus kita konfigurasikan outbound dan inbound-nya secara eksplisit. Secara eksplisit harus kita izinkan atau kita nggak izinkan di situ. Oke, kalau cuma diizinkan salah satu, ya satu jalur aja, bisa masuk aja, nanti nggak bisa keluar. Itu ya, jadi harus diizinkan dua-duanya. Nah, jadi kurang lebih untuk strukturnya bisa dianggap seperti ini, struktur infrastruktur kalau kita menggunakan beberapa lapis perlindungan dengan menggunakan security group dan network ACLs. Jadi masih ingat ya, security group bisa dikatakan dia adalah sebagai satpam rumah. Oke, yang dia akan memfilter traffic sebelum masuk ke dalam instansinya. Jadi instansinya dianggap sebagai rumah ya. Terus kemudian network ACLs ini dia dianggap sebagai satpam komplek karena dia akan memfilter traffic sebelum sebelum masuk atau keluar dari si subnetnya kayak gitu. Oke, itu ya analoginya gitu. Security group satpam komplek, anggap aja itu instansinya rumah. Network ACLs, security group satpam rumah, anggap aja si isi-itunya ini adalah rumah. Terus network ACLs adalah satpam komplek dan anggap aja si subnet ini adalah komplek kayak gitu. Oke. Terus kemudian ada lagi, jangan salah, internet gateway dan routable juga bisa dipakai untuk perlindungan. Kalau di routable ini tidak ada routing ke destinasinya, kalau misalkan tidak ada routing ke destinasinya, maka nanti traffic-nya tidak akan diarahkan kemana-mana di situ. Jadi dari awal justru ini, routable sama internet gateway. Kalau nggak ada internet gateway, maka di sini nggak ada koneksi ke internet. Kalau nggak ada routable, berarti nanti di situ kalau nggak ada routing dalam routable, berarti nanti di situ nggak ada jalurnya, nggak ada informasinya. Kalau misalkan mau ke instansi itu lewat mana, jadi nggak tahu. Jadi itu adalah beberapa lapis pertahanan yang ada di dalam VPC. Oke, jadi internet gateway untuk nanti apakah kita mengizinkan traffic keluar masuk internet atau enggak. Routable untuk nanti mengatur apakah untuk jalurnya itu ada atau tidak. Terus network ACLs dia untuk sebagai firewall di level subnet. Oke. Terus kemudian security group dia berperan untuk firewall di level instance. Oke, di level EC2 instance di sini. Nah, kalau ada pertanyaan,
Terus untuk firewall di operating system-nya EC2 jadi nggak kepake dong, Mas? Jawabannya, pakai aja nggak apa-apa, karena tidak akan menimpa si security group-nya. Karena kalau misalkan kita aktifkan firewall di level OS-nya ya, jadi OS firewall, itu dia hanya sebagai tambahan lapis lagi di situ. Jadi tidak akan bentrok dengan si security group yang ada di luar instance. Jadi security group itu di luar instance ya, bukan di dalam instance, di luar instance. Yang dia memfilter traffic sebelum masuk ke dalam instance-nya. Kalau di dalam instance-nya sendiri, kita bisa bermain dengan operating system firewall. Oke, itu. Mari kita review lagi terkait dengan bagaimana kita bisa membuat sebuah public subnet. Jadi ingat, untuk kita bikin public subnet, berarti di situ kita mengizinkan komunikasi antar instance di VPC dan internet. Itu ya. Jadi kalau kita bikin public subnet, intinya kita memungkinkan adanya komunikasi antar instance di VPC dan internet. Oke, sehingga untuk kita bisa memungkinkan adanya public subnet ini, yaitu dengan cara pertama, kita tempelkan sebuah internet gateway ke dalam VPC-nya. Oke, jadi kita bikin dulu internet gateway, kemudian kita tempelkan ke VPC. Untuk nanti bisa jadi target untuk keluar ke internet ya, di situ. Terus kemudian berikutnya, jangan lupa diarahkan untuk si routing table-nya itu ke internet gateway. Jadi untuk routing table yang tertempel di subnetnya, itu jangan lupa untuk nanti diarahkan ke si internet gateway, ke IGW. Jadi kalau mau ke internet, diarahkan ke IGW. Kalau nggak gitu, percuma. Itu udah bikin internet gateway, tapi jadi nggak bisa, itu jadi percuma. Oke, kalau nggak kita tambahkan route table-nya. Oke, itu ya. Terus kemudian berikutnya, pastikan bahwa si instance-nya punya public IP atau elastic IP address. Oke, kalau nggak gitu nggak bisa diakses nantinya. Terus di sini berikutnya pastikan bahwa security group sama network SELs itu mengizinkan traffic-nya untuk jalan ya. Kalau traffic-nya nggak jalan, ya kalau katakanlah untuk security group sama network SELs dia ngeblok traffic-nya, ya berarti nggak bakal kemana-mana di situ. Oke? Itu ya, jadi kurang lebih untuk session keempat, kita sudah membahas terkait dengan stateful firewall yang bisa bekerja sebagai instance kita sudah belajar tentang security group yang dia merupakan stateful firewall yang dia bekerja di level instance. Network SELs, dia adalah stateless firewall yang bekerja di level subnet. Dan nanti ketika kita set buat inbound dan outbound rules untuk allow traffic mengalir dari atas sampai bawah arsitektur, kita bisa menggunakan chain security group. Oke, kita bisa pakai chain security group diagram tadi ya. Jadi untuk mengatur jalannya si traffic-nya dari satu tier ke tier yang lainnya di situ. Dan juga kita sebaiknya menggunakan beberapa lapis defense untuk mengamankan infrastruktur kita. Itu ya. Oke, untuk modul ke-6, lab-nya kita nanti untuk rekan-rekan bisa mencoba untuk membuat sebuah VPC seperti yang saya coba tadi. Jadi nanti di sini VPC yang akan dibuat adalah kita akan buat satu VPC dengan public sama private subnet yang nanti kita bikin internet gateway, yang nanti kita coba buat route table dengan menggunakan route. Oke, kita akan buka nanti bisa mencoba untuk bikin route table yang di dalamnya ada route untuk mengarahkan traffic-nya ke internet gateway, terus kemudian bermain dengan security group untuk isi instance di public subnet, dan yang terakhir dicoba untuk membuat application server, kemudian diletakkan ke dalam si VPC-nya. Itu. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada satu VPC, terus kemudian satu VPC ini punya dua subnet, public subnet dan private subnet. Kemudian nanti dipasang internet gateway di sini, terus kemudian nanti bermain dengan route table yang ada di dalam public subnet untuk nanti ada routing ke internet gateway, sehingga nanti memungkinkan adanya komunikasi antara luar ke dalam. Oh ya, sama ini ya, sekaligus security group-nya. Jadi security group-nya juga harus diizinkan untuk menerima traffic-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk lab-nya. Itu ya. Nah, sama satu lagi, ada lab lagi, yaitu creating virtual private cloud di sini. Jadi kita kembali lagi ke Frank sama Marta atau si cafe-nya. Nah,
di cafe ini mereka ingin membuat suatu VPC networking environment buat si cafe-nya. Jadi si Sofia dan Nikhil, oke, mereka sudah berhasil nih memisahkan antara si aplikasi dengan database-nya. Terus kemudian mereka juga ingin memindahkan si database resource-nya dari public subnet ke private subnet supaya nanti si database-nya nggak bisa diakses dari internet. Nah, di sini si Matteo dia menyarankan untuk enhance security si cafe-nya, oke, dengan cara memisahkan application server dengan si database server, terus kemudian disuruh jalankan si application servernya di sebuah private subnet yang berbeda dengan database instance-nya. Kayak gitu. Jadi dipisahkan di situ ya. Nah, itu dan nanti untuk di lab-nya yang akan dikerjakan adalah pertama buat public subnet, kedua bikin bastion host, ketiga alokasikan elastic IP ke si bastion host-nya supaya bisa di-remote dari luar, yang keempat dites buat connection-nya ke bastion host-nya, yang kelima bikin private subnet, yang keenam bikin NAT gateway, yang ketujuh bikin EC2 instance di dalam private subnet. Terus habis itu kita konfigurasikan SSH client untuk SSH pass-through dari Bastion ke EC2 instance yang ada di private subnet. Kemudian kita tes buat SSH connection dari Bastion host ke si private subnet ke si EC2 yang ada di private subnet. Kemudian dibuat network ACL sama testing buat si network ACL-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi hasil akhirnya ya seperti ini ya. Jadi nanti di sini kita akan ada public subnet, akan ada private subnet, terus nanti ada bastion host di public subnet yang nanti bisa dipakai untuk melakukan remote di sini. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang challenge lab-nya nanti bisa dicoba dikerjakan challenge lab-nya waktunya 90 menit. Nanti ya, di luar dari sesi pertemuan kita malam ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di modul kali ini kita sudah membahas terkait dengan dasar-dasar dari VPC dan AWS Cloud Networking seperti apa. Terus kemudian kita juga sudah mengidentifikasikan ya bagaimana caranya kita bisa mengkoneksikan AWS Networking Environment atau VPC ke internet. Terus kemudian juga kita sudah membahas bagaimana kita bisa mengisolasi si resource-nya di dalam VPC atau AWS Networking Environment, yaitu dengan cara menggunakan routable dan juga menggunakan NACL dan juga menggunakan security group. Dan kita juga sudah bermain dengan subnet, internet gateway, routable, sama security group yang nanti bisa dicoba di lab-nya. Jangan lupa ya, knowledge check. Jadi jangan lupa knowledge check-nya juga dikerjakan. Oke, jangan sampai nggak dikerjakan. Terus besok kalau pas mau menghadapi ujian, ada contoh soal ujian terkait dengan si VPC ini atau network ini. Jadi di sini contohnya kita punya sebuah aplikasi yang berjalan di beberapa EC2 ya, di beberapa EC2 di sebuah availability zone. Nah, si aplikasinya dia akan memanggil third party application, dia akan memanggil third party API via internet. Jadi si aplikasi itu dia akan memanggil third party API via internet di situ. Oke. Nah, nanti di sini bagaimana kita bisa menyediakan si third party API dengan sebuah IP address untuk bisa akses with a single IP address to add to an access safe list. Oke. Jadi gimana caranya nanti supaya si third party API ini dengan sebuah IP address, oke, untuk bisa add to an access safe list. Jadi untuk bisa nanti diizinkan buat akses gitu ceritanya. Oke, jadi gimana caranya? Nah, di sini mari kita bahas dulu. Yang ini adalah single IP address to add. Kata yang jadi consideration adalah ini. Single IP address to add to an access safe list. Jadi untuk kita bisa kasih safe list ya. Jadi nanti kalau misalkan si aplikasi itu dia akan akses untuk third party API. Dan third party API-nya itu ada di luar. Oke, dia ada di luar. Nah, supaya si aplikasi dia bisa akses ini ya, third party application ini, oke, maka terus gini, ceritanya gini sih, agak ribet ya. Jadi gini, si aplikasi dia berada di dalam sebuah subnet, terus kemudian nanti ada third party API. Nah, third party API ini ada IP whitelist.
Jadi nanti dia hanya mengizinkan untuk spesifik IP. Jadi dia hanya mengizinkan untuk allow spesifik IP. Nah, gimana caranya supaya nanti pada saat traffic yang keluar itu ada spesifik IP-nya yang akan bisa dijadikan atau dimasukkan ke dalam whitelist IP-nya ini. Oke, maka nanti caranya adalah kita letakkan si instance-nya di belakang NAT gateway. Oke, sehingga ketika kita letakkan di belakang NAT gateway itu tuh ada alamat IP-nya ya, dia ada IP-nya. Nah, IP dari NAT gateway ini yang dimasukkan ke dalam whitelist atau yang dimasukkan ke dalam daftar IP yang diizinkan untuk akses si API-nya. Itu. Oke. Nah, lanjut ya. Berikutnya untuk beberapa resource tambahan untuk belajar bisa dibaca terkait dengan VPC sama subnet. Terus kemudian desain VPC seperti apa kalau satu ke banyak. Kemudian single VPC design, jadi desain untuk kita hanya gunakan satu VPC. Terus kemudian bisa dicek juga di sini untuk AWS re:Invent untuk 2018, yaitu virtual data center. Di sini dia akan membahas VPC fundamental sama opsi-opsi untuk konektivitas. Dan terakhir bisa baca-baca untuk AWS networking fundamental untuk menambah wawasan di sini. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ronde yang kedua dari network. Banyak ya? Ya, banyak untuk malam ini. Jadi kita akan lanjut ke ronde yang kedua. Sebentar. Oke, saya ganti slide-nya dulu. Sebentar. Nah, oke ya. Jadi malah, oke, apakah semua aman? Oke, aman. Nah, jadi kita lanjut untuk yang modul ketujuh sekalian, Connecting Network. Semoga bisa selesai hari ini, kalau enggak separuhnya kita bahas besok ya. Nah, untuk di modul ketujuh, untuk Connecting Network di sini. Jadi di modul kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menghubungkan antar network ya di sini. Nah, nanti di sini dari sisi arsitektur kita akan bahas dulu. Terus kemudian bagaimana kita bisa menghubungkan antara remote network dengan AWS Set-to-Set VPN. Jadi nanti untuk komunikasi VPC dengan remote network dengan VPN, kemudian komunikasi VPC dengan remote network dengan direct connect. Jadi untuk bikin konektivitas ya di sini dengan remote network. Terus kemudian kita akan coba untuk menghubungkan VPC dengan VPC peering. Kemudian kita coba untuk menghubungkan beberapa network sekaligus, baik di on-premise maupun VPC, dengan menggunakan transit gateway. Terus kemudian kita akan coba untuk koneksikan si VPC ke service-service AWS yang disupport. Nanti di sini silakan bisa dicoba untuk lab-nya setelah itu untuk buat VPC peering connection. Oke. Jadi di modul kali ini ya tujuannya yang pertama gimana caranya untuk kita bisa menghubungkan on-premise network dengan AWS Cloud. Oke, by network ya di sini. Terus kemudian nanti diharapkan untuk rekan-rekan bisa menghubungkan VPC satu sama lainnya di dalam AWS, kemudian menghubungkan VPC dengan VPC yang lainnya dengan pakai VPC peering. Oke. Yang ini how to connect VPC ini connect VPC dari on-premise ya. Terus berikutnya koneksikan VPC dengan VPC yang lain pakai VPC peering. Kemudian gimana kita bisa paham atau ngerti untuk cara scaling VPC di AWS Cloud. Terus kemudian berikutnya untuk menghubungkan VPC ke service AWS yang disupport lainnya. Oke, jadi dari sisi yang pertama, kita bahas dulu dari sisi arsitekturnya. Jadi untuk yang sebelumnya kita sudah bahas ya, networking, kita udah bahas basicnya. Nah, sekarang di sini ceritanya workload dari si cafe itu dia meningkat. Oke, workload-nya makin banyak, makin kompleks di situ. Sehingga dari sisi arsitektur, konektivitasnya itu dia juga makin kompleks. Dan juga kita ingin membangun high availability di situ. Oke, kita ingin membangun high availability supaya nanti antar si komponen itu bisa sehingga nanti ketika mungkin utilisasinya atau permintaannya makin banyak atau ada yang bermasalah, itu tidak akan mengganggu di situ. Oke,
Dan nanti ada keperluan juga untuk kita bisa menghubungkan antar VPC. Itu yang dibutuhkan sama si cafe. Jadi cafe butuh untuk bisa dihubungkan dengan on-premise, VPC dengan VPC, sama nanti untuk bisa meningkatkan high availability. Kira-kira gimana sih caranya? Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, yang terkait dengan bagaimana kita bisa menghubungkan remote network dengan remote network dengan AWS menggunakan set-to-set VPN. Jadi menghubungkan on-premise network kita dengan networknya AWS pakai VPN. Nah, sebenarnya adalah konsep paling dasar atau yang paling basic untuk kita menghubungkan antar site atau antar network dengan menggunakan si VPN. Dan si set-to-set VPN ini adalah solusi yang dia cukup highly available gitu kan, yang bisa kita pakai untuk menghubungkan antara on-premise network dengan kantor cabang atau branch office ke VPC. Oke, jadi remote network atau on-premise network ke VPC. Nah, nantinya untuk si komunikasinya itu akan dilewatkan internet, tapi dia menggunakan protokol security IPsec sehingga nanti dia komunikasinya itu akan di-encrypt. Jadi akan aman ya di situ untuk pengirimannya. Nah, terus kemudian yang menarik lagi adalah ketika kita membuat set-to-set VPN, kita akan disediakan 2 encrypted tunnel per VPN connection. Jadi satu VPN connection ini nanti ada 2 jalur per VPN connection-nya. Ya masing-masing jalur mungkin bisa diarahkan ke ISP yang berbeda di on-premise kita, kayak gitu. Nah yang nanti ya, untuk charging-nya itu per connection hour-nya, charge per VPN connection hour-nya. Jadi pada saat VPN-nya dia aktif, nah itu ada biaya per jamnya. Oke, lanjut. Terus kemudian untuk routing dari si VPN sendiri gimana? Nah, untuk routingnya ada 2, ada static routing sama dynamic routing. Kalau static routing, kita perlu untuk menentukan semua route-nya, oke, atau semua IP prefix-nya, kita masukkan ke dalam routable yang ada di on-premise, di on-premise router. Oke, jadi kita harus tentukan ya static routing di customer gateway device yang nggak support BGP. Jadi kalau nggak support BGP, ya resiko kita harus konfigurasi sendiri. Kita harus konfigurasi static routing-nya di situ. Kalau misalkan si routernya dia support BGP, maka kita bisa terapkan dynamic routing. Untuk dynamic routing nanti, dia akan menggunakan BGP atau Border Gateway Protocol untuk advertise, jadi kayak broadcast gitu, untuk menginformasikan routing-nya ke si virtual private gateway, sehingga nanti untuk komunikasinya bisa dibentuk secara otomatis routing-nya. Oke, itu ya. Dan kita tentukan dynamic routing jika si customer gateway device-nya dia support BGP. Dan AWS merekomendasikan kita gunakan yang support BGP di situ. Itu ya. Karena kalau yang support BGP itu lebih matang sebenarnya dan lebih fleksibel kalau misalkan ada perubahan topologi dibandingkan dengan static routing. Kalau static routing kita kalau ada perubahan topologi mesti edit lagi di situ. Itu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita berbicara tentang VPN sendiri, untuk VPN sendiri itu nanti gini, pertama-tama kita harus buat dulu yang namanya virtual private gateway, baru nanti dari virtual private gateway ini kita bisa bikin beberapa VPN connection yang nanti bisa kita pakai untuk dikoneksikan ke beberapa customer gateway. Itu. Jadi bisa ya, kita beberapa on-premise network kita koneksikan ke satu VPC dengan cara kita bikin multiple VPN connection. Jadi itu yang untuk section yang kedua. Jadi di sini untuk menghubungkan antar on-premise dengan VPC, kita bisa menggunakan site-to-site VPN di situ. Dan juga nanti si site-to-site VPN, dia support untuk static dan dynamic routing. Dan itu tergantung dari router punya kita atau punya si customer-nya. Kalau customer-nya support routing buat BGP routing gitu, sah-sah aja, bisa-bisa aja. Tapi kalau nggak support, harus static di situ. Dan juga kita bisa membuat beberapa VPN connection, oke, yang nanti terhubung ke beberapa customer network, oke, dengan menggunakan satu virtual private gateway. Itu ya, itu untuk section yang kedua. Lanjut, kita section yang ketiga. Masih dengan topik yang sama, bagaimana caranya untuk kita menghubungkan network kita atau on-premise kita ke AWS. Nah, cuma bedanya kali ini cara untuk menghubungkannya adalah dengan menggunakan Direct Connect. Direct Connect atau DX ini adalah service di AWS yang fungsinya adalah untuk menghubungkan data center kita ke networknya AWS dan sifatnya ini yang perlu
garis bawahi. Sifatnya adalah dedicated private network connection. Jadi dia nggak lewat internet, jalurnya khusus, private di situ. Dan performanya juga tinggi. Kapasitasnya di sini antara 1 Gbps atau 10 Gbps untuk bandwidth-nya. Dan biasanya si Direct Connect ini kita pakai untuk kalau misalkan ada transfer data yang gede-gedean. Jadi katakanlah sehari ada puluhan giga yang data yang dikirim atau mungkin ratusan giga. Nah, biasanya kita gunakan si Direct Connect ini. Nah, dengan menggunakan Direct Connect sebenarnya kita bisa mengurangi data transfer cost. Nah, ini nih sedikit tricky nih tentang data transfer cost. Jadi, kalau misalkan kita tidak menggunakan Direct Connect atau sering disingkat dengan DX, maka nanti untuk kurvanya ya, kurva untuk harga dari traffic itu seperti ini. Sret. Di mana di sini semakin ini ya, ini sorry, dolarnya di sini. Harganya di sini. Jadi nanti di sini semakin banyak untuk traffic yang keluar, maka baru semakin murah. Itu kalau misalkan kita di sini tanpa Direct Connect. Jadi awalnya mungkin bisa mahal dulu nih. Bisa mahal dulu untuk traffic, nggak begitu mahal sebenarnya. Bisa agak tinggi dulu deh. Agak tinggi dulu biaya trafficnya, baru nanti dia akan turun sesuai dengan penggunaan. Itu kalau misalkan kita tanpa DX. Kalau kita menggunakan DX, kurvanya modelnya seperti ini. Sret, ini dia harga, ini dia gigabyte-nya. Dia udah langsung flat tarif bawah, sret. Itu kalau misalkan kita gunakan Direct Connect. Jadi kalau misalkan kita transfernya gede-gedean, itu bisa saving banget, itu bisa irit banget. Karena untuk harganya langsung dipatok harga bawah untuk harga traffic-nya. Oke? Nah, kemudian di sini juga dengan menggunakan Direct Connect, kita bisa meningkatkan performa dari si aplikasi. Karena apa? Dia performanya tinggi, 1 Gbps dan 10 Gbps untuk kapasitas koneksinya, dan juga dia dedicated private network connection. Dedicated loh ya, yang berarti lebih mudah diprediksi untuk performanya. Karena kita nggak perlu memikirkan tentang kerandoman yang ada di internet. Kalau kita soalnya kalau kita lewat internet kan kita nggak tahu ya di internet ada apa gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Direct Connect itu dedicated. Jadi ibaratnya kayak kita koneksinya itu langsung, nggak lewat internet. Itu ya. Terus kemudian use case atau penggunaan dari si Direct Connect ini biasanya dipakai untuk hybrid environment yang pertama. Jadi ketika kita punya satu aplikasi atau workload yang sebagian komponennya ada di cloud, sebagian komponennya ada di on-premise, sehingga ada komunikasi antar keduanya. Nah, untuk yang konfigurasi hybrid biasanya pakai si Direct Connect ini. Terus kemudian bisa dipakai untuk transfer data yang ukurannya besar. Kemudian juga di sini dia punya performa network yang bisa lebih bisa diprediksi karena dia menggunakan private connection tadi. Terus dia juga aman juga dan dia bisa dipakai untuk solusi kalau misalkan kita butuh compliance atau standarisasi. Karena ada beberapa standarisasi yang dia tidak mengizinkan traffic-nya keluar ke internet. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti kita gunakan si Direct Connect. Karena untuk Direct Connect, traffic-nya akan tetap stay ya di untuk traffic-nya, maksud saya, untuk traffic-nya dia akan menggunakan dedicated private connection. Jadi nggak lewat internet di situ. Jalurnya khusus. Oke? Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan Direct Connect, jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi sama-sama ya, sama-sama kita di sini akan menggunakan atau akan membuat dulu si Virtual Private Gateway. Yang nanti di sini, dari Virtual Private Gateway, dia akan terhubung ke DX Endpoint, dan nanti akan terhubung ke customer atau partner router, yang nanti akan terhubung ke customer router atau firewall. Nah, ini yang perlu di-note. Si AWS ini untuk DX-nya atau Direct Connect-nya, itu dibantu sama partner, dan partnernya ini adalah ISP. Oke? Yang berarti nanti ketika kita request buat si Direct Connect, maka nanti akan ada ISP yang datang ke data center kita dan akan menginformasikan atau akan melakukan konfigurasi buat endpoint-nya di situ. Jadi akan ngasih endpoint yang nanti kita tinggal konfigurasikan atau tinggal kita koneksikan antara si endpoint yang diberikan ini tadi dengan router yang ada di on-premise. Kayak gitu. Oke? Itu ya. Jadi jalurnya kenapa bisa private? Ya karena dia ada kerjasama sama ISP lokal di situ. ISP lokal dia menyediakan private route, kemudian nanti diteruskan ke
endpoint-nya dari si DX-nya AWS, baru diteruskan secara private juga ke data center-nya AWS. Jadi kurang lebih seperti itu. Koneksinya private. Ada private virtual interface sama public virtual interface di sini. Oke. Kalau private virtual interface jadi lewat sini ya. Thread ini ke sini. Kalau public virtual interface dia gini, thread. Terus nanti larinya ke network yang dia dipakai buat akses resource di AWS yang sifatnya public di situ. Oke, itu ya. Tapi ya sama-sama dia menggunakan DX juga. Nah, lanjut berikutnya, si DX ini juga kita bisa kombinasikan sama VPN untuk kita punya redundansi konektivitas. Jadi kita bisa punya koneksi yang double ya di situ ya. Tujuan koneksi double di sini atau koneksi backup di sini apa? Kalau misalkan ada salah satu nanti yang bermasalah. Jadi nanti di sini kita ada direct connect, terus kemudian ada VPN. In case nanti si direct connect-nya bermasalah, masih ada si VPN-nya untuk backup konektivitasnya. Oke? Atau kalau misalkan benar-benar pengen yang high resiliency, oke, maka nanti kita bisa modelnya seperti ini. Jadi kalau kita mau enable high resiliency ya, untuk critical workload, kalau kita pakai DX, kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi nanti masing-masing dari si on-premise connection-nya ini, dia akan terkoneksi dengan direct connect-nya sendiri-sendiri. Jadi dari satu virtual private gateway, oke, ke lokasi yang pertama, dia direct connect di X location yang pertama, ke lokasi yang kedua, dia menggunakan di X location yang kedua. Jadi untuk enable high resiliency untuk critical workload di situ. Oke, itu ya. Jadi kita bisa gunakan yang seperti ini. Oke, jadi performanya juga tinggi kok di sini. Tinggi banget sana. 1 GB atau 10 GB loh di situ. Oke, lanjut ya. Jadi kurang lebih untuk session ketiga, kita tadi sudah membahas terkait dengan direct connect. Dan si direct connect dia menggunakan Open Standard 802.1q VLAN yang nanti memungkinkan kita untuk menjalin untuk sebuah konektivitas untuk yang sifatnya dedicated private network connection dari on-premise ke AWS. Jadi sekali lagi, direct connect itu untuk dedicated private network connection. Terus kemudian kita bisa akses VPC atau public AWS service, oke, di region manapun kecuali China, dari DX location manapun. Itu ya. Jadi si DX ini memang nggak ada koneksi internet. Jadi kalau kita pakai DX itu tidak ada koneksi internet ya. Koneksinya itu hanya untuk ke AWS aja. Baik untuk ke VPC, kalau VPC dia pakai private connection-nya. Terus kemudian baik ke service-nya AWS yang sifatnya diakses dari public. Kayak gitu. Jadi itu, direct connect itu nggak cuma hubungkan dengan VPC, tapi dia juga akan hubungkan dengan service AWS yang lain yang mungkin di luar dari VPC. Itu ya. Terus kemudian kita bisa implementasikan high availability untuk konektivitas antar data center dan VPC dengan cara kita punya beberapa DX connection atau kita bisa kombinasikan sama si VPN supaya nanti kalau misalkan ada salah satu yang fail gitu kan, satunya lagi bisa jadi backupnya. Dan untuk kita implementasi highly resilient fault tolerant architecture, kita hubungkan AWS Net, kita terhubung dengan AWS Network dari beberapa data center sehingga nanti kita punya physical location redundancy. Jadi kita punya redundancy untuk data center kita sendiri. Oke, jadi kita ada, katakanlah kita punya 2 data center primary sama data center disaster recovery-nya. Nah, itu kita bisa tambahkan DX connection untuk di keduanya, supaya nanti bisa punya backup atau punya redundansi ketika salah satu dari si data center-nya bermasalah. Itu ya. Oke, itu untuk session ketiganya. Lanjut, untuk session keempat. Di session keempat, kita akan mencoba untuk menghubungkan VPC, antar VPC di AWS dengan menggunakan si VPC peering. Jadi, untuk menghubungkan antar VPC, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang menghubungkan antar VPC ya, itu justru kayak kita menyalahi tujuan VPC. Enggak, bercanda. Jadi gini, VPC itu kan tujuan awalnya adalah untuk kita mengisolasi resource satu sama lain supaya nanti untuk komunikasi bisa kita batasin ya di situ ya. Itu tujuan utama dari VPC. Namanya juga virtual ini ya, namanya juga virtual private cloud namanya juga ya si VPC itu. Nah, tujuannya memang awalnya buat kita mengelompokkan beberapa resource supaya nanti ya komunikasinya ya bisa kita atur di situ.
Nah, cuman mungkin ada beberapa kasus atau beberapa kondisi ketika memang kita harus ada komunikasi antar dua resource dari VPC yang berbeda. Oleh karena itu, mungkin di situ kita bisa menghubungkan antar dua VPC supaya resource-nya bisa melakukan komunikasi satu sama lainnya. Oke, itu ya. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang di mana kita harus hubungkan antar VPC. Dan untuk kita bisa menghubungkan antar VPC, kita bisa menggunakan satu fitur dari VPC, yaitu VPC peering. Jadi si VPC peering ini fungsinya adalah untuk menghubungkan satu ke satu ya, untuk menghubungkan satu ke satu antar dua VPC. Jadi ingat, satu ke satu. Jadi antar satu VPC ke VPC yang lainnya, dan itu satu ke satu. Dan dengan menggunakan VPC peering, kita nggak perlu gateway, oke, kita nggak perlu gateway di sini, terus kita nggak perlu VPN connection, kita nggak perlu network appliance, kita tinggal langsung request buat VPC peeringnya aja. Dan VPC peering ini di-manage sama si AWS, sehingga koneksinya dia highly available, kita nggak perlu takut adanya bottleneck di situ, dan si traffic-nya akan tetap berada di dalam network-nya AWS, jadi nggak akan lewat internet kalau kita pakai VPC peering. Terus gimana caranya untuk kita bisa bikin VPC peering ini? Simple. Jadi nanti kita di salah satu dari VPC, kita bikin peering connection. Jadi dalam peering connection ini nanti kita sebutkan VPC mana sama VPC mana yang ingin dihubungkan. Dan nanti setelah terhubung antar keduanya, setelah peering connection-nya dia terbentuk di sini, jangan lupa untuk ditambahkan route table-nya supaya tahu, oh, kalau misalkan saya mau ada traffic ke network yang ini, itu nanti diarahkan ke piring ini. Jadi kalau misalkan mau ada koneksi dari ini ke sini, ke si IDR-nya si ini, maka nanti kita arahkan ke ke piring connection-nya. Begitupun untuk routing table yang ada di dalam VPC B. Kita tambahkan route table-nya juga. Jadi nanti untuk yang ke arah network-nya si A, itu dilewatkan piring connection ini. Oke, itu ya. Jadi ketika kita sudah bikin VPC peering-nya, sudah established, jangan lupa kita tambahkan route table-nya. Dan ada beberapa di sini batasan terkait dengan si VPC peering ya. Jadi yang pertama, kita dalam hal komunikasinya nanti, dia akan menggunakan private IP address. Dan VPC peering ini itu bisa kita hubungkan atau kita bisa aktifkan bahkan sampai beda akun. Jadi beda akun pun juga masih bisa kita hubungkan ya antar VPC-nya dengan menggunakan VPC peering. Dengan catatan di sini nggak boleh ada overlapping CIDR block. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita hanya punya satu peering resource antara dua VPC. Jadi kalau antar dua VPC, ya hanya ada satu peering aja. Nggak bisa kita bikin duplikat peering, itu nggak bisa. Terus kemudian, VPC peering juga nggak support untuk transitive peering relationship. Contohnya, development terhubung dengan test. Test terhubung dengan production. Bukan berarti si development terhubung dengan production. Oke, jadi nggak support buat transitive peering kayak gini tadi. Itu ya. Terus kemudian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin melakukan peering untuk multiple VPC. Jadi pertama, kita hanya hubungkan VPC yang memang benar-benar dihubungkan. Jangan kita hubungkan untuk semua VPC. Yang benar-benar perlu dihubungkan aja yang kita bikin VPC peering-nya. Terus yang kedua, pastikan bahwa solusi yang nantinya kita peering ini juga itu bisa scaling di situ. Berdasarkan dari konektivitas dari si VPC-nya. Itu ya. Nah, di sini ada contoh untuk si VPC peering ya. Sorry. Ada contoh untuk VPC peering, penggunaan dari VPC peering. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk contohnya di sini kita ada contoh untuk sharing resource. Oke, maksudnya gimana? Caranya gimana? Jadi begini. Katakanlah ada seorang user, oke. Jadi user di sini di on-premise ini, dia pengen akses untuk aplikasi. Dia pengen akses untuk aplikasi satu. Maka nanti si user ini, dia request untuk buka aplikasinya, itu akan diarahkan ke service VPC. Di service VPC ini ada portal. Nah, portalnya ini nanti, dia akan mengarah ke 3 aplikasi. Ke aplikasi 1, ke aplikasi 2, dan ke aplikasi 3. Nah, pada saat si user ini dia katakanlah login, oke, nanti dari hasil login,
dia eligible atau dia bisa akses aplikasi satu. Jadi nanti traffic-nya akan diteruskan ke sini. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Katakanlah ada user yang lain dia yang menggunakan aplikasi kedua, sama, dia ke portal dulu, baru aplikasi kedua. Ke portal dulu, baru aplikasi ketiga. Kayak gitu. Jadi konsepnya bisa seperti itu. Jadi kita bisa sharing resource antar aplikasi ini ya, yang kita letakkan di 3 VPC yang berbeda. Oke? Jadi itu kurang lebih untuk session keempat. Jadi VPC peering bisa kita pakai untuk menghubungkan antar 2 VPC dan hubungannya satu ke satu ya di situ ya. Dan nanti kita tinggal atur aja buat routable-nya ketika peering connection-nya sudah berhasil dibuat di situ. Terus kemudian kita bisa juga di sini untuk menghubungkan, kita bisa juga untuk membuat relationship antar VPC dengan region yang beda. Jadi VPC peering ini juga bisa ke beda region, bisa ke beda akun juga. Itu ya. Dan dengan menggunakan peering connection, maka nanti untuk komunikasinya bisa menggunakan private IP address dan bisa kita establish antar akun bahkan. Cuma dengan catatan kita nggak boleh overlapping ya si CIDR block antar VPC yang mau di-peering. Terus kemudian kita hanya bisa punya satu peering per resource-nya dan nggak support untuk transitive peering di sini. Oke? Jadi itu kurang lebih untuk si VPC peering. Oke? Nah, di sini untuk modul 7 itu ada lab-nya, jadi silahkan dicoba untuk lab-nya di sini. Lab-nya adalah Creating VPC Peering Connection. Nah, untuk di lab kali ini, nanti rekan-rekan akan mencoba untuk membuat suatu peering connection antar 2 VPC, yang nanti dikonfigurasikan untuk routable-nya, supaya bisa mengirimkan traffic ke peering connection tersebut. Dan kalau sudah, dicoba untuk peering connection-nya, dites bisa atau enggak. Dan arsitekturnya kurang lebih seperti ini ya untuk si peering-nya. Jadi nanti di sini, jadi nanti di sini kita ada 2 VPC. VPC yang pertama live VPC dan VPC yang kedua adalah shared VPC. Terus nanti kita disuruh untuk membuat peering connection di sini untuk menghubungkan antar 2 VPC. Dan kalau sudah terhubung, nanti di testing dari si aplikasi server itu harusnya nanti bisa berkomunikasi dengan si database instance yang ada di shared VPC. Itu produk finalnya. Silahkan dicoba ya nanti setelah sesi kali ini, setelah sesi malam ini. Oke? Nah, terus lanjut. Kita lanjut ke yang berikutnya di sini. Nah, creating VPC peering connection, ya tadi ya, silahkan dicoba, tapi nggak untuk sekarang juga, tapi nanti. Oke? Nah, terus kemudian kita lanjut berikutnya. Ada namanya Transit Gateway. Jadi Transit Gateway ini adalah satu fitur di AWS yang fungsinya adalah untuk menghubungkan antar network. Dan networknya ini banyak ya. Bisa menghubungkan VPC ke VPC, VPC ke VPC, terus hubungan juga bisa dipakai untuk menghubungkan antara VPC dengan on-premise dengan on-premise, kayak gitu. Oke? Nah, jadi gini-gini. Kalau misalkan kita hanya menggunakan VPC peering dan kita pengen hubungkan dengan customer, oke, untuk networknya customer, mungkin kalau kita pakai peering bentuknya seperti ini sih, oke, bentuknya seperti ini. Ini ada koneksi VPN ke sini, ini ada peering ke sini, ini ada peering ke sini, ada peering dari sini ke sini. Terus kemudian nanti dari DX-nya dia ada koneksi ke mana? Ke VPC ini, ke VPC ini. Terus ada VPN connection ke mana? VPC ini. Pusing ya, kalau kita di sini menggunakan VPC peering dan VPN connection bahkan di X11, itu pusing. Oke. Nah, di sini AWS punya satu solusi untuk mempermudah itu semua, yaitu dengan menggunakan Transit Gateway. Jadi yang nantinya seribet ini, sekompleks ini, akhirnya sesimpel ini jadinya. Dengan menggunakan Transit Gateway, kita bisa menghubungkan satu VPC dengan VPC yang lainnya, kemudian bahkan untuk konektivitasnya, untuk ke on-premise juga bisa, dan kita bisa atur. Kita juga mungkin bisa menggunakan VPN dan juga DX di sini. Oke, jadi pakainya apa? Transit Gateway. Jadi, si Transit Gateway ini sekali lagi, dia adalah sebuah service yang memungkinkan kita untuk menghubungkan VPC dan on-premise network melalui satu gateway saja. Jadi kita nggak perlu untuk bikin banyak gateway di situ. Di mana si Transit Gateway ini, dia di-manage sama si AWS, fully managed, benar-benar semua di-manage sama si AWS, kemudian highly available, dan punya flexible routing service. Jadi dia routingnya fleksibel ya, di situ.
Kita tinggal bermain dengan routable-nya sebenarnya. Dan nanti dia berperan sebagai hub untuk semua traffic yang nanti akan mengalir antar network. Jadi nanti untuk semua traffic yang nanti mengaliri si network-nya, nanti dari kemana-kemananya, kayak gitu. Dan kita nanti bisa menghubungkan up to 5.000 VPC dan on-premise environment dengan menggunakan satu gateway. Bayangkan, pakai satu gateway aja di situ. Oke? Terus di sini ada contoh skenario dari si penggunaan transit gateway. Katakanlah kita pengen untuk ketiga VPC ini bisa terkoneksi satu sama lainnya dengan menggunakan si transit gateway. Maka nanti yang kita lakukan adalah kita bikin dulu sebuah transit gateway, yang nanti si transit gateway ini dia punya routing target ya. Routing targetnya adalah si TGW, depannya kodenya TGW. Nah, kemudian di sini nanti ketika kita bikin transit gateway, maka nanti masing-masing VPC dia bakalan punya network interface. Jadi bakalan punya INI atau network interface. Oke? Terus kemudian di sini supaya bisa terkomunikasi satu sama lainnya, jangan lupa untuk si routing table-nya itu kita tambahkan satu route entry baru lagi. Jadi kita daftarkan satu routing lagi. Nah, satu routing ini kalau bisa adalah supernet-nya. Oke? Jadi kan ini VPC 1, 2, 3, kita kan pengen hubungkan satu sama lainnya ya. Dan di sini dia 10.3, 10.2, 10.1 itu kan /16 semua. Nah, kita cari satu network yang bisa menghubungkan mereka bertiga. Nah, untuk satu network yang bisa bisa melingkupi mereka bertiga, berarti adalah supernet dari mereka bertiga. Nah, supernet dari mereka bertiga adalah ini. Jadi untuk satu tipsnya, kita cari satu network yang bisa melingkupi 3 network ini. Berarti kita coba untuk gunakan supernetnya. Jadi didapatkannya adalah 10.0.0.0/8. Oke, yang nanti ketika ada traffic ke network yang ada di dalam sini, itu akan diarahkan ke TGW. Jadi kalau misalkan ada komunikasi dari 10.1 pengen ke 10.2, pasti akan dilewatkan ke TGW nantinya. Setelah kita tambahkan routing entry ini. Jadi ingat ya, routing entry ini tuh kita tambahkan ke semua VPC. Kalau kita pengen masing-masing dari VPC ini terkomunikasi satu sama lainnya. Yang nanti ketika kita sudah bikin si route table-nya, kita bisa tambahkan route entry-nya di transit gateway. Jadi kita bikin route table-nya di transit gateway, di mana nanti untuk kalau misalkan ada komunikasi ke si IDR-nya dari si VPC 1, nanti akan diarahkan ke si NIC-nya VPC 1. Kalau misalkan mau ke VPC 2, diarahkan ke targetnya ini VPC 2. Kalau ke VPC 3, diarahkan ke punyanya VPC 3. Kayak gitu ya. Jadi untuk komunikasinya seperti itu. Jadi nanti kalau ada komunikasi, VPC 1 pasti akan keluar dulu ke transit gateway, ngecek ke tabelnya ini, baru ke tujuannya. Sini, ngecek ke tabelnya, baru ke tujuannya. Kayak gitu. Oke? Itu kalau misalkan kita ingin menghubungkan satu sama lainnya. Tapi di sini juga kita bisa membatasi akses sekarang. Kalau tadi kita pengen menghubungkan, sekarang kita pengen mengisolasi akses si VPC-nya supaya antar VPC tidak bisa terhubung langsung satu sama lainnya. Caranya gimana? Kita tinggal bermain dengan routable-nya. Jadi katakanlah di sini kita ingin menggunakan VPN akses untuk nanti mengisolasi untuk komunikasi antar si VPC-nya. Jadi nanti kalau VPC-nya pengen komunikasi, itu harus melalui si VPN. Caranya gimana? Maka nanti kita bermain dengan routable-nya. Jadi kita hilangkan dulu routable yang ini, thread, hilangkan, digantikan dengan VPN. Jadi kalau pengen ada komunikasi antar komunikasi di luar dari si IDR ini ya, maka nanti kan dia traffic-nya akan dibawa keluar, akan dibawa ke transit gateway. Pada saat dibawa ke transit gateway, dicek, ternyata destinasinya adalah VPN. Berarti request-nya akan diarahkan ke VPN dulu. Baru dari VPN, nanti kita bikin routing table yang kedua, di mana dari VPN nanti akan diteruskan ke salah satu dari si VPC-nya. Jadi ini ke sini diarahkan ke VPN, baru nanti dari VPN diarahkan ke salah satu dari si VPC-nya. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si transit gateway. Konsepnya seperti itu. Jadi secara intinya si transit gateway itu sebenarnya yang kita mainkan di dalamnya adalah routing-nya. Jadi gimana kita mengatur routing-nya supaya bisa terhubung untuk antar network-nya di situ. Oke, itu ya. Oke, ini kurang lebih seperti itu untuk si transit gateway. Untuk challenge-nya nanti bisa dicoba sendiri challenge ini.
Bisa dicoba sendiri nantinya ya. Oke, lanjut berikutnya untuk di section kelima kali ini, kita tadi sudah membahas transit gateway ya. Jadi transit gateway sekali lagi bisa dipakai untuk menghubungkan antara VPC dengan on-premise network, VPC dengan VPC, on-premise network dengan on-premise network, VPN dengan direct connect. Jadi bisa menghubungkan hampir ke semua network di situ satu sama lainnya. Dan si transit gateway dia menggunakan konsep hub and spoke model. Jadi nanti transit gateway di tengah, nanti di sini dia akan terhubung ke network yang lainnya. Jadi nanti kalau misalkan mau koneksi kemana, ya dia ke transit gateway dulu, baru kemana. Ke transit gateway dulu, baru kemana, kayak gitu. Oke, konsepnya kurang lebih seperti itu. Dan dengan transit gateway yang modelnya seperti ini, bisa menyederhanakan dari sisi manajemen dan juga dari sisi biaya operasional. Karena kita nggak perlu bikin VPC peering yang banyak-banyak banget, terus kemudian kita nggak perlu bikin VPN connection yang banyak juga di situ. Oke, itu ya. Itu kalau misalkan kita gunakan si transit gateway. Lanjut, untuk section yang keenam. Gimana caranya kita bisa menghubungkan si VPC dengan AWS service yang disupport sama si VPC. Oke, jadi gini, di VPC itu ada satu fitur yang namanya VPC endpoint. Nah, VPC endpoint ini memungkinkan untuk nanti resource di dalam VPC itu bisa menghubungi resource di luar VPC yang awalnya dia koneksinya harus lewat internet, itu jadi bisa diakses menggunakan internal network-nya AWS. Oke, jadi nanti memungkinkan si resource di dalam VPC untuk akses service yang lain tanpa meninggalkan network-nya AWS, jadi tanpa melalui internet di situ. Sehingga nanti untuk bisa koneksi ke service-nya atau menghubungi service-nya, itu nggak perlu internet gateway, nggak perlu VPN, nggak perlu NAT, nggak perlu firewall proxy di sini. Dan juga VPC endpoint ini dia di-handle sama si AWS. Jadi memang dari sisi scaling, high availability, sama redundansinya, itu semua sudah di-handle sama si AWS. Jadi kita tinggal pakai aja untuk VPC endpoint. Nah, untuk tipe dari VPC endpoint itu ada dua tipenya. Jadi yang pertama ada interface endpoint. Jadi untuk interface endpoint nanti bentuknya adalah sebuah network interface ya, yang di dalamnya ada private IP address yang bisa dipakai untuk entry point atau untuk target traffic-nya ya di sini. Nah, untuk interface endpoint dia ditenagai oleh AWS Private Link di situ. Oke, contohnya di sini yang dia menggunakan interface endpoint. Pertama ada CloudWatch, kedua ada EC2 API, ketiga ada Elastic Load Balancing. Mereka bisa kita akses. Jadi mungkin dia aksesnya adalah beda ini ya, beda VPC gitu, atau mungkin yang biasanya diakses lewat internet, itu jadi bisa diakses lewat private network-nya AWS di sini. Oke. Terus satu lagi ada tipenya gateway. Kalau tipenya gateway, nanti dia akan memberikan sebuah gateway target ya di routing table-nya, sehingga kalau misalkan ada request terus diarahkan ke yang mau mengarah ke instance ke service-nya, itu akan dilewatkan ke gateway target itu tadi. Nah, untuk gateway endpoint ini dia yang disupport adalah S3 sama DynamoDB. Oke, ini contoh untuk kita setup interface endpoint. Jadi gini, pertama, kita tentukan dulu service AWS. Oke, tentukan dulu service AWS-nya, endpoint service-nya, atau mungkin marketplace service-nya yang pengen kita hubungkan. Jadi kita tentukan dulu di situ. Apa yang pengen kita hubungkan. Terus kemudian yang kedua, kita pilih VPC yang ingin kita buatkan interface endpoint-nya di sini. Kita pilih VPC-nya. Oke, yang nanti kita pilih subnet di dalam VPC yang nanti dia bisa dipakai untuk interface endpoint-nya. Jadi nanti kita pilih dulu service-nya, kemudian kita pilih dulu untuk VPC yang mau kita taruh si endpoint-nya, terus kemudian nanti kita pilih untuk subnet-nya, oke, kita pilih subnet untuk kita naruh interface endpoint-nya, terus kemudian nanti kita ini ya, kita enable buat si endpoint interface-nya, di dalam satu subnet itu, oke. Jangan lupa kita konfigurasikan security group-nya supaya allow traffic-nya. Terus kemudian nanti ada yang pilihan opsional ya. Untuk opsional nanti kita bisa enable private domain name system untuk endpoint-nya. Jadi endpoint-nya di sini sebenarnya dia ada dua sih. Kita bisa terhubung dengan menggunakan IP private. IP private ini yang ada di dalam endpoint network interface-nya, atau kita bisa menggunakan DNS. Oke, jadi opsional sebenarnya.
Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin satu interface, kita letakkan satu interface di dalam subnet yang nanti interface itu akan jadi target request-nya di situ. Oke? Itu ya. Nah, ini contoh untuk kita menggunakan VPC endpoint. Ini contoh yang pertama. Jadi katakanlah di sini kita punya satu service yaitu Amazon Kinesis Data Stream. Yang di mana di sini si Kinesis Data Stream ini default-nya dia diakses dari internet. Jadi default-nya dia diakses dari internet. Dan itu kalau misalkan kita aksesnya via default DNS hostname-nya. Jadi Kinesis dia ada DNS-nya ya, dia ada target DNS-nya. Target DNS-nya dia terhubungnya ke internet. Jadi nanti kalau kita menggunakan default DNS-nya, maka nanti untuk request-nya itu pasti akan diarahkan ke internet. Oke? Tapi kalau request buat service Kinesis-nya itu diarahkan ke endpoint hostname yang kedua, maka nanti untuk request-nya akan diarahkan ke endpoint network interface, terus kemudian akan diarahkan ke si Kinesis ini. Dan ini jalurnya masih di dalam jalurnya AWS. Oke ya, jadi bakalan ada dua endpoint. Endpoint yang satu untuk ke internet, oke, endpoint yang satu lagi untuk via internal network di sini. Yang di sini dia menggunakan endpoint network interface. Itu ya. Jadi kita bermain di level aplikasinya nanti kalau sudah ada dua hostname di sini. Oke? Terus berikutnya ini ya. Nantinya ke depannya ya kita tinggalkan aja yang default DNS hostname-nya. Kita komunikasinya ya via si endpoint-nya ini. Itu ya. Kita bermain di situ. Itu aja. Jadi kalau ini private DNS not enabled untuk interface endpoint, kalau ini private DNS di-enable buat interface endpoint. Jadi semua traffic-nya itu diarahkan ke Kinesis melalui endpoint network interface. Oke, itu ya. Jadi kalau kita pakai VPC endpoint, sekali lagi, kita bisa mengakses service-nya AWS yang awalnya harus lewat internet, jadi bisa via internal network-nya AWS. Benefit-nya apa sih sebenarnya? Yang pertama, stabilitas. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga adalah keamanan di situ. Tujuannya buat itu. Kenapa kita menggunakan VPC endpoint? Kenapa kita ingin traffic-nya tetap berada di dalam network-nya AWS? Ya, tiga itu tadi alasannya. Itu ya. Jadi kurang lebih di section ke-6 kita sudah belajar terkait dengan VPC endpoint. Jadi VPC endpoint ini memungkinkan kita untuk menghubungkan VPC, untuk menghubungkan resource yang ada di dalam VPC ke service AWS yang biasanya dihubungi atau dikontak via internet di situ. Oke, jadi nanti yang awalnya atau default-nya lewat internet, kalau pakai VPC endpoint, dia akan dilewatkan ke private link yang dia tetap stay di dalam AWS untuk network-nya. Dan si VPC endpoint ini dia nggak butuh koneksi internet, nggak butuh internet gateway, nggak butuh NAT device, VPN connection, atau direct connect di situ. Terus kemudian untuk tipe dari VPC endpoint ada interface endpoint sama gateway endpoint. Ini bedanya di targetnya aja sih. Jadi targetnya ada yang tipenya interface, ada yang targetnya tipenya gateway. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih itu untuk modul yang ke-7. Banyak ya untuk network ya. Kita modul 6 yang basicnya, modul 7 untuk yang tambahannya itu banyak, belum lagi untuk praktisnya juga banyak, lab-nya juga banyak. Dicoba, saran saya dicoba untuk lab-nya, dicoba untuk 3 lab berarti ya. Di modul ke-6 ada 2 lab, di modul 7 ada 1 lab. Dicoba nanti. Oke? Jadi di modul kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana nanti kita bisa menghubungkan antara on-premise network ke AWS Cloud. Terus kemudian kita juga sudah membahas bagaimana kita bisa connect ke VPC di dalam AWS Cloud. Terus kita juga sudah belajar juga di situ tentang bagaimana untuk kita bisa menghubungkan VPC di dalam AWS Cloud dengan menggunakan VPC peering. Jadi untuk menghubungkan antara dua VPC di situ. Terus kemudian kita juga sudah membahas how to scale VPC in the AWS Cloud di situ. Dan yang terakhir, how to scale-nya pakai ini ya, pakai Transit Gateway. Jadi kita bisa mengkoneksikan banyak VPC dengan mudahnya kalau kita pakai Transit Gateway. Dan juga yang terakhir, kita sudah belajar juga tentang bagaimana kita bisa menghubungkan atau kita bisa mengakses servisnya AWS yang default-nya diakses dari internet, itu jadi bisa diakses dari internal network-nya AWS.
Oke, itu untuk modul yang ketujuh. Jadi kurang lebih itu untuk modul network-nya. Sekali lagi mungkin banyak, ada 6 dan 7 untuk, jadi ada 2 modul ya yang akan dibahas untuk hari ini. Jadi untuk memberikan gambaran lebih lanjut lagi, tolong dicoba untuk si lab-nya supaya nanti bisa lebih paham lagi atau lebih ngerti lagi atau ngasih gambaran lagi. Oke? Sekaligus jangan lupa ya, sekali lagi untuk knowledge check-nya tolong dikerjakan, selalu diselesaikan untuk bisa menguji diri sendiri apakah nanti atau mungkin sejauh mana pemahaman dari apa yang sudah dipelajari. Oke? Sebagai penutup, kita ada satu soal ya di sini. Jadi katakanlah ada sebuah aplikasi yang dia berjalan di EC2 instance, yang si aplikasi ini dia memproses informasi yang sensitif dan informasinya itu disimpan di dalam si S3. Nah, si informasi ini dia biasanya diakses dari internet. Terus tiba-tiba si security team yang di kantor itu kepikiran, waduh, kalau lewat internet bahaya dong ini dong, banyak bisa jadi banyak celah keamanan di situ. Oke, maka gimana caranya di sini kita bisa memberikan solusi supaya untuk komunikasinya tidak lagi lewat internet. Gampang ya, barusan kita bahas, yaitu kita dengan menggunakan VPC endpoint untuk S3. Oke, itu ya. Dan untuk resource tambahan yang bisa dipakai untuk belajar, cek videonya dari reInvent 2018. Kemudian bisa dibaca-baca lagi untuk bisa ditonton juga untuk knowledge center video untuk bagaimana kita bisa create sebuah VPN dengan menggunakan VPC. Terus baca juga dan tonton juga lagi untuk bagaimana kita konfigurasi VPN melalui Direct Connect. Terus tonton video reInvent 2019 juga. Dari satu ke banyak, bagaimana desain dari VPC itu dia berkembang, terus kemudian bagaimana kita membangun scalable and secure multi VPC AWS Network Infrastructure white paper, baca white papernya, terus cek video buat apa sih sebenarnya AWS Peering, terus reInvent 2019, cek untuk transit gateway. Oke, gimana caranya untuk kita menghubungkan banyak VPC di situ, arsitektur referensinya seperti apa. Dan juga yang terakhir, knowledge center video, silahkan ditonton terkait dengan apa sih si interface VPC endpoint dan bagaimana kita bisa membuat interface endpoint untuk si VPC. Jadi untuk menambah gambaran di situ sekaligus untuk menambah ini ya pengetahuan terkait dengan si interface endpoint atau si VPC endpoint. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Malam ini lebih panjang dari malam biasanya, tapi it's okay, nggak ada masalah. Harusnya rekan-rekan masih bisa baca-baca lagi, masih bisa dicoba labnya lagi, bisa tonton banyak video di situ untuk memperdalam lagi ilmunya. Kalaupun nanti mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang miss. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya untuk malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk malam hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dari saya, Bondan, undur diri dulu. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.